Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika profesi yang pertama yaitu kasus lumpur lapindo. Di sini semburan lumpur panas di lokasi pengeboran minyak wilayah Lapindo Brantas yang terjadi sejak 29 Mei 2006. Kawasan ini merupakan pemukiman padat penduduk serta salah satu area industri utama di Jawa Timur. Nah, menurut selanjutnya penyebab terjadinya semburan lumpur panas masih menjadi perdebatan dan belum diperoleh kepastiannya. Ada dua teori penjabaran kasus ini. Yang pertama yaitu kesalahan prosedur saat pengeboran. Yang kedua, penyembur secara kebetulan saat pengeboran. Hipotesa lainnya yaitu dugaan penyebab semburan lumpur ini yaitu terkait dengan proses panas bumi. Bila bisa pula dipicu dengan gempa bumi berkekuatan 2,9 skala Richter. Untuk selanjutnya yaitu analisa kasus lumpur lapindo menurut teori yaitu dari IEEE Electrical and Electronic Engineer, NSPE, National Society of Professional Engineers, dan ISMI American Association of Mechanical Engineers, dan IECA menurut American Institute of Engineers. Itu kasus ini melanggar kode etik yang ditemukan banyak hal yang ganjil. Banyak pihak yang percaya ini terjadi memang karena kelalaian dari pihak lapindo itu sendiri. Ilmuwan dunia menyebutkan bahwa semburan lumpur lapindo disebabkan karena faktor kesalahan prosedur pengeboran dan melanggar kode etik IEEE poin 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Terkait dengan kasus lumpur lapindo, kode etik IEEE poin kedua yaitu lapindo tentu tidak jujur dan realistis dalam menyatakan klaim atau perkiraan menurut data yang tersedia. Poin ketiga, pihak lapindo tidak bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan mengenai wilayah pengeboran yang akan mereka lakukan. Poin keempat, pengembangan pemahaman teknologi yang kurang dilakukan membuat kesalahan teknis seperti kelalaian dalam pengeboran. Poin kelima, banyak pihak celaka yang dirugikan. Kasus selanjutnya yaitu menurut NSPE. PT Lapindo telah melanggar kode etik NSPE. PT Lapindo telah melakukan tindakan ceroboh yang berdampak pada keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan publik. Kasus yang selanjutnya yaitu menurut ASME. Kasus ini tidak mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan publik dalam pelaksanaannya. Kemudian PT tersebut cukup ceroboh dalam mengambil tindakan. Keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat sekitar yang terkena dampak menjadi terancam. PT Lapindo juga tidak bertindak secara profesional terhadap kasus ini. Kasus yang selanjutnya menurut AIC, berdasarkan kasus lumpur lapindo, PT Lapindo tidak melayani publik dan tidak menggunakan pengetahuan dan keahlian mereka untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. PT Lapindo telah merusak lingkungan yang menyebabkan masyarakat sekitar terkena dampak yang menurunkan kesejahteraan mereka. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar catur kasa. Yang pertama yaitu mengutamakan keluhuran budi, yang kedua menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia, yang ketiga yaitu bekerja secara sungguh-sungguh dan kemampuannya untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Yang keempat, meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesi keinsinyuran. Berdasarkan kasus lumpur lapindo, poin 2 yaitu PT Lapindo ceroboh dan merugikan masyarakat sekitar. Yang pada poin 3 yaitu PT Lapindo tidak bekerja sesuai dengan SOP sehingga terjadi kesalahan pengeboran yang berakibat fatal. Tuntunan sikap dan perilaku Sabta Dharma. Yang pertama yaitu mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua bekerja sesuai dengan kompetensi. Yang ketiga hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugas. Yang kelima membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan. Yang keenam memegang keteguhan, kehormatan, integritas, dan martabat profesi. Yang ketujuh mengembangkan kemampuan profesi.
Berdasarkan kasus lumpur Lapindo, PT Lapindo telah melanggar Sabta Dharma nomor 1, yaitu PT Lapindo tidak mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Implementasi etika riset. Yang pertama, kejujuran penelitian mengenai suatu tambang di suatu wilayah. Yang kedua, pada bidang quality control, dan yang ketiga ada fraud atau kecurangan. Kejujuran penelitian mengenai sumber tambang di suatu wilayah. Yang pertama, peneliti ini haruslah sangat menjunjung tinggi etika dalam riset dalam eksperimen. Yang kedua, hasil riset bukan sesuatu yang sederhana. Kemudian yang ketiga, kecurangan akan mendapatkan masalah besar. Dan yang keempat, perusahaan yang mengiming-imingkan keuntungan akan mendapatkan kerugian yang sangat fatal. Kemudian pada bidang quality control, hasil riset produk haruslah dilaporkan sejujur-jujurnya. Kemudian hasil riset menyangkut bidang produk tersebut nantinya dipasarkan. Kemudian produk tidak layak pasar bisa saja tetap beredar di pasaran dan membahayakan para konsumen nantinya. Dan yang terakhir ada fraud atau kecurangan. Penipuan yang sengaja dilakukan yang timbul kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kemudian, karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada, hasil riset suatu perusahaan harus menghindari suatu kecurangan. Selanjutnya yaitu bagian yang relevan dengan profesi insinyur. Ada 3. Yang pertama bidang quality control, yang kedua profesi logistik spesialis, yang ketiga profesi cost control engineer. Bidang quality control. Bidang quality control merupakan salah satu profesi yang akan dianut oleh lulusan teknik industri. Bertugas memeriksa produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik atau memenuhi standar. Yang ketiga, hasil riset yang didapat harus dilaporkan bagaimana adanya dan bagaimana mestinya, agar tidak merugikan pihak manapun. Selanjutnya yaitu profesi logistik spesialis. Profesi yang akan bertanggung jawab melakukan analis rantai pasokan dalam kegiatan produksi, dapat mengakibatkan kerugian yang akan ditanggung oleh perusahaan bila terjadi pemalsuan. Perilaku jujur dengan tidak memanipulasi data apapun sangat dibutuhkan. Kerugian seperti berhentinya produksi sementara, delay, dan lain-lain di mana berujung pada kerugian biaya dan waktu. Selanjutnya yaitu profesi cost control engineer. Memiliki profesi ini haruslah benar-benar melaporkan sejujur-jujurnya dengan tanggung jawab, bertugas menyusun biaya, tenaga, dan waktu untuk menjalankan sebuah produksi agar tidak berujung pada kerugian perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.